Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Len Alexander dari kelas 10 PKM 1. Nah teman-teman, biasanya pada botol plastik kalian akan menemukan simbol segitiga kecil di bagian bawah kan. Simbol itu biasanya disertai dengan kode angka tertentu. Namun, tahukah teman-teman apa arti simbol tersebut? Dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai arti dari simbol angka 1 sampai 7 pada botol minuman atau kemasan. Simbol segitiga ini merupakan simbol daur ulang, namun tidak semua kemasan yang memiliki simbol ini dapat didaur ulang. Nah, yang pertama, segitiga dengan angka 1. PET atau PETE adalah salah satu plastik yang paling umum digunakan dalam produk konsumen. Nah, bahan plastik ini bisa ditemukan di besar botol air kemasan, botol atau wadah. Dengan simbol ini dimaksudkan untuk aplikasi sekali pakai. Jadi kemasan yang bersimbol angka 1 tidak dapat digunakan kembali ya teman-teman. Ini adalah salah satu contohnya. Angka 2 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polietilen densitas tinggi atau HDPE. Plastik ini bisa ditemukan di dalam botol susu, botol sampo, wadah mentega, dan yogurt, botol oli motor, tas belanja, pembersih rumah tangga, dan botol deterjen. HDPE adalah plastik paling sering didaur ulang dan dianggap sebagai salah satu bentuk plastik paling aman. Plastik HDPE sangat tahan pakai dan tidak terurai di bawah paparan sinar matahari atau pemanasan atau pembukuan yang ekstrim. Untuk alasan ini, HDPE digunakan untuk membuat meja, kursi, dan perabotan rumah tangga lainnya. Angka 3 di dalam plastik segitiga menunjukkan plastik adalah vinil atau polivinil klorida. PVC adalah plastik lunak dan fleksibel yang digunakan untuk membuat pembungkus makanan, plastik bening, botol minyak goreng, mainan anak-anak, dan kemasan blister untuk berbagai produk konsumen. Produk PVC tidak boleh digunakan kembali untuk aplikasi dengan makanan atau penggunaan anak-anak. PVC dijuluki plastik beracun karena mengandung banyak racun yang dapat larut selama seluruh siklus hidupnya. Mulai. Angka 4 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polietilen densitas rendah, low density polyethylene atau LDPE. Plastik ini bisa ditemukan di tas belanja, botol yang bisa diremas, dan plastik pada makanan beku atau roti. Tas belanja plastik yang digunakan sebagian besar toko ini dibuat menggunakan plastik LDPE. LDPE dianggap kurang beracun dibandingkan plastik lainnya dan relatif aman untuk digunakan. Produk yang membuat menggunakan plastik LDPE dapat digunakan kembali dengan jangka waktu pendek, tetapi tidak selalu dapat didaur ulang karena sulit dihancurkan. Dan ini adalah contohnya. Angka 5 di dalam plastik mengindikasikan plastik tersebut adalah polipropilen atau PP. Botol dan wadah lainnya yang memiliki kode ini merupakan jenis pilihan plastik terbaik minuman dan makanan. Plastik polipropilen tangguh dan ringan dan memiliki kualitas tahan panas yang baik. Plastik ini berfungsi sebagai penghalang terhadap kelembapan, minyak, dan bahan kimia. Simbol ini kerap tertulis pada botol dan wadah makanan plastik yang digunakan berkali-kali. Botol minuman juga kode ini dianggap aman untuk digunakan kembali, mudah didaur ulang. Angka 6 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polistiren atau PS. Polistiren adalah plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk dengan berbagai macam kegunaan. Bahan paling sering digunakan untuk membuat gelas dan piring styrofoam, pakai sekali pakai, pembungkus makanan, karton telur, dan sendok garpu piknik. Karena secara struktural lemah dan sangat ringan, polistiren mudah putus dan mudah tersebar ke seluruh lingkungan alami. Contohnya pantai di seluruh dunia memiliki serpihan-serpihan polistiren ini yang merusak ekosistem. Dan yang terakhir yaitu angka 7 di dalam segitiga, yaitu plastik ini biasanya terbuat dari styren acrylamide.
ABS atau akritonit butadiene styrene, dan PC polikarbonat. Biasanya produk dengan simbol ini akan mencantumkan kodesan ABC yang dapat ditemukan pada termos, piring makan, sikat gigi, atau mangkok mixer. ABS bisa ditemukan di wadah makanan dan minuman, mainan anak-anak, dan pipa. Sementara PC polikarbonat bisa ditemukan pada beberapa botol bayi. Namun penggunaan botol dan wadah makanan dengan polikarbonat sangat tidak disarankan. Hal ini karena plastik dengan bahan polikarbonat bisa menghasilkan BPA yang mengganggu kesehatan. Nah, dan itulah arti dari angka yang dapat kita temukan di botol plastik, kemasan, dan lain-lain. Wah, ternyata angka yang ditaruh itu memiliki makna yang berbeda dan artian yang sangat penting ya. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam penggunaan tempat berbahan plastik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dan saya berharap di kesempatan lain kita akan belajar bersama lagi. Serta terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan tugas yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk mengedukasi teman-teman yang menonton. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.